Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Fatur Rahman dengan NIM F11 2023 000081. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma net bias menggunakan implementasinya dengan Python. Berikut saya akan menjelaskan baris kodenya. Pertama, kode di atas import nanti SNP, import padas SPD, import matplotlib SMP PLT digunakan untuk mengimpor 3 pustaka populer dalam Python. NumPy untuk menghitung numerik, padas untuk memanipulasi data, dan matplotlib untuk visualisasi data. Penulisan S digunakan untuk memberi alias agar pemanggilan pustaka menjadi lebih singkat dan efisien dalam penulisan kode. Selanjutnya, ini kode di atas, penjelasan kode di atas. Kode dataset PD C sama dengan pd.read cnv.dataset.cv digunakan untuk membaca file cnv dengan pemisahan titik koma dan menyimpan ke dalam variabel dataset. Baris X dataset.ial.log .value mengekstrak kolom kedua dan ketiga yaitu X dan estimation salary sebagai fitur input dan menyimpannya dalam variabel X. Baris Y dataset.ial 2,-1 mengambil kolom akhir yaitu processed sebagai label atau output dan menyimpannya dalam variabel Z. Seluruh data yang diambil dikonversikan menjadi array NumPy untuk memudahkan pemrosesan dalam machine learning. Selanjutnya, baris di atas kode tersebut menggunakan fungsi train test split dari pustaka sklearn.model_selection untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Variabel X berisi fitur input, sedangkan Y berisi label target atau output parameter. Parameter test size 0,25 berarti 25% data digunakan untuk pengujian dan 75% untuk pelatihan. Parameter random state 0 ini memastikan pembagian data yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya, penjelasan dari kode ini mengimpor dua pustaka sklearn processing, sklearn dan label encoder. Pertama, label encoder digunakan untuk mengonversi kolom pertama indeks 0 dari data pelatihan train dan data pengujian X-test yang berisi nilai kategorikal menjadi format numerik. Dengan menggunakan metode fit transform pada X-train dan transform pada X-test, setelah mengonversi data kategorikal menjadi numerik, standar sklearn digunakan untuk menyandarisasi data dengan cara mengubah agar memiliki rata-rata 0 dan divisi standar 1. Ini digunakan dengan menerapkan V-transform pada X-train dan transform pada X-test, sehingga data pelatihan dapat dan pengujian berada dalam skala sama untuk model pembelajaran mesin. Selanjutnya, penjelasan dari kode di atas. Kode di atas mengimpor kelas Gaussian NP dari pustaka sklearn.native bias yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma native bias dengan distribusi normal Gaussian. Kemudian objek classifier dibuat dengan menggunakan Gaussian NP. Fungsi fit ini diterapkan pada objek Clausier untuk melatih model menggunakan data pelatihan X-train sebagai fitur dan Y-train sebagai target.
Proses pelatihan ini memungkinkan model untuk mempelajari pola dalam data pelatihan, sehingga siap digunakan untuk memprediksi label baru pada data yang belum terlihat. Selanjutnya, penjelasan dari kode ini menggunakan metode predik dari model native Bayes yang telah dilatih classifier untuk memprediksi label atau kelas dari data pengujian Extas. Hasil prediksi dipipa dalam variabel YPRED yang berisi label yang diprediksi untuk setiap sampel dalam Extas. Selanjutnya, kode di atas mengikut fungsi matriks dari pustaka scaran.matrix yang digunakan untuk menghitung matriks kebingungannya. Fungsi confusion matrix dengan parameter y-test dan y-pred menghitung perbandingan antara nilai aktual y-test dengan nilai prediksi y-pred dari model. Matriks kebingungan yang dihasilkan yang disimpan dalam variabel CM menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah masing-masing kelas dalam data pengujian. Dengan menggunakan print CM, matriks kebingungan ditampilkan yang memberitahukan informasi tentang kinerja model dalam mengklarifikasi data pengujian. Selanjutnya, kode di atas. Tuh, kita hapus dulu. Oke. Kode di atas merupakan visualisasi hasil klarifikasi native Bayes pada set data training pertama, dibuat mass grip dari fitur assert untuk menentukan area keputusan. Kemudian fungsi contour digunakan untuk mengisi area keputusan dengan warna yang berbeda berdasarkan hasil prediksi model, yang kali ini hijau dan merah. Batas visualisasi sumbu X dan Y ditentukan berdasarkan nilai minimum dan maksimum fitur. Selanjutnya, setiap kelas dalam data training divisualisasikan sebagai titik-titik yang berbeda warna menggunakan scatter dengan warna yang disesuaikan dengan area keputusan. Terakhir, kode menambahkan judul, label, sumbu, legenda, dan menampilkan pola hasil klarifikasi. Mari kita jalankan. Dan ini hasilnya. Ini grafiknya. Visualisasi dari hasil pembelajaran Net Bayes. Selanjutnya, habis dulu kita jelaskan kode di sini. Kode di atas memvisualisasikan dan prediksi model klarifikasi Net Bayes pada data testing. Pertama, dibuat mass grid dari fitur-fitur pada data testing set untuk menghasilkan titik-titik grid. Kemudian fungsi contour digunakan untuk mewakili area grid berdasarkan hasil prediksi model classifier.predict. Untuk setiap titik pada grid menciptakan batas keputusan visual. Selanjutnya, setiap sampel data testing divisualisasikan sebagai titik-titik menggunakan scatter dengan warna yang disesuaikan kelas aslinya. Plot ini kemudian dilengkapi dengan batas sumbu sesuai dengan rentang data judul yang menunjukkan bahwa ini adalah hasil pada set pengujian, label untuk sumbu X dan Y, serta legenda untuk membedakan kelas-kelas. Terakhir, plot visual yang ditampilkan berikut adalah grafik yang dihasilkan. Oke. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.